adalah sosok pemimpin yang soleh, bijaksana, dan dekat dengan rakyat. Sosoknya sangat melegenda hingga beliau dijuluki Khulafaur Rasyidin yang kelima. Pada awal kekhilafahan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan untuk mengambil kembali harta dari keluarga Bani Umayyah yang didapatkan secara zalim. Harta yang didapatkan secara zalim ini kemudian dikembalikan kepada pemilik semula dan sebagian dimasukkan ke kas Baitul Mal jika status harta tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya. Umar tidak hanya berhenti pada sebatas mengambil kembali harta Bani Umayyah dan mengembalikannya ke Baitul Mal, akan tetapi dia juga mengambil langkah lain dan mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa siapapun yang memiliki harta gubernur atau salah seorang dari Bani Umayyah atau hartanya yang diambil secara zalim oleh salah seorang dari mereka, hendaklah segera menghadap Umar bersama bukti-bukti agar Umar dapat mengembalikan haknya. Ibnu Musa berkata, Umar bin Abdul Aziz masih terus mengembalikan harta beliau yang diperoleh secara zalim sejak hari pertama diangkat sebagai khalifah sampai wafat. Seperti hari-hari biasa, anak-anak mengaji sudah berkumpul di Masjid Al-Ajal dari Musola Al-Rozak. Hari ini, Ustazah datang tepat waktu. Waktu mengaji selesai lebih awal dari biasanya, dan Ustazah menceritakan suatu kisah kepada anak-anak tersebut. Mengaji hari ini kita cukupkan dulu. Silakan Al-Quran dan duduk di situ dengan rapi. Mau Ustazah ceritakan kisah yang seru? Dijamin kalian pasti suka. Ada cerita tentang seorang manusia yang sangat istimewa. Ia dijuluki Khalifah kelima walau ia tak pernah bertemu Rasulullah, apalagi hidup sejaman dengan beliau. Anak masa di mana Islam begitu jaya, sampai-sampai tidak satupun warga di wilayah manapun yang tidak kuasai yang layak menerima zakat saking kayanya penduduk wilayah di sana. Masa Ustazah? Sekarang udah beras aja susah. Iya, mana mungkin Ustazah? Tak percaya? Sini Ustazah ceritakan. Pada tahun 717 sampai 720 Masehi, umat Muslim dinasti Bani Umayyah dipimpin oleh seseorang yang terpuji. Beliau adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau sendiri bukanlah keturunan dari khalifah sebelumnya, namun ditunjuk langsung oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan khalifah sebelumnya. Terimalah wasiat dari wahai Umar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kita kembali. Demi Allah, sungguh ini semua sama sekali bukan atas permintaanku, baik dengan rahasia ataupun terang. Wahai hadirin sekalian, baiat kalian kepadaku. Sungguh aku tidak menginginkan kedudukan itu, kedudukan yang tak pernah kuinginkan. Sungguh kini kalian kubebaskan dari sumpah kesetiaan yang membebani pundak kalian terhadap diriku. Karena itu, pilihlah dengan bebas siapa yang racun. Kami telah memilih engkau Amirul Mukminin. Kami rela atas dirimu. Perintah kami benar-benar ridho Allah. Wahai Umar, kami tidak menginginkan seseorang yang layak kecuali engkau untuk menjadi khalifah. Benar ya Amirul Mukminin. Pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dinasti Bani Umayyah berkembang pesat, baik dalam sektor ekonomi maupun wilayah. Qutaibah bin Muslim yang merupakan panglima terbaik Islam saat itu sampai di wilayah Samrok atau wilayah Rusia, dan melihat wilayah itu sangat strategis. Jika dikuasai, maka kejayaan Islam tak akan diragukan lagi. Setelah wilayah itu ditaklukkan, kaum muslimin mendirikan pengadilan, menghadirkan hakim, dan menerapkan hukum-hukum Islam di wilayah tersebut. Penduduk Samrok yang mayoritasnya terdiri dari penyihir merasa tidak terima dan terganggu. Akhirnya mengutus anak muda yang dapat berbahasa Arab untuk menemui khalifah, karena
Setelah mendapat surat dari Umar bin Abdul Aziz, pemuda Samrok tersebut kembali ke wilayahnya dan pergi menemui hakim yang ada di Samrok seperti yang dikatakan Umar. Apakah kau hakim wilayah Samrok? Iya, aku diamanahkan sebagai hakim di wilayah ini. Aku baru bertemu Amirul Mukminin. Aku melaporkan kalian karena telah masuk tanpa menawarkan apapun dan langsung memerangi kalian. Apa buktinya? Ini buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hakim yang adil, selesaikanlah permasalahan yang ada pada rakyat Samrok sesuai dengan ketentuan Islam. Contoh cincin hari Pak Umar. Baiklah, kumpulkan seluruh rakyat Samrok dan panggilkan pemimpin kota Yunah kembali. Semua dewan kehakiman Samrok berkumpul di suatu ruangan bersama pemuda Samrok tersebut, serta bersama mereka warga Samrok yang belum masuk Islam. Wahai Qutaibah, apakah benar kau memerangi mereka tanpa menawarkan Islam terlebih dahulu kepada mereka? Iya benar hakimku yang adil. Aku kira melihat wilayah Samrok yang luas dan berkembang akan lebih mudah bagi Islam untuk semakin berjaya. Jika aku menaklukkan wilayah ini, jadi aku langsung memerangi mereka tanpa menawarkannya dengan cara Islam. Kau sangat salah. Harusnya kau menawarkan dan menunjukkan keindahan Islam terlebih dahulu. Jika mereka menolak, baru kau memerangi mereka. Maafkan aku wahai hakim, aku bersalah. Aku bebaskan kalian wahai penduduk Samrok. Kami mendatangi kalian